Salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Sabtu tanggal 20 November 2021. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas hari karunia-Mu. Kami terus menaruh pengharapan kami. Tuhan setia menuntun, menjaga, melindungi kami di sepanjang hari ini. Dan kami mohon kiranya kehidupan kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Karena itu kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang akan terus menuntun langkah kami menjalani kehidupan karunia Tuhan. Roh Kudus, berkuasalah di dalam hati dan pikiran kami. Kiranya dengan hikmat pengertian Allah, kami boleh sungguh-sungguh memahami firman-Mu dengan benar. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab dari kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai ayat 28. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Amin. Tema renungan kita ialah kebangkitan, kamalimbangunan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, pernahkah kita berpikir bagaimana orang dibangkitkan? Apakah mereka yang sudah meninggal dan dikuburkan pada hari kebangkitan, bangkit di kuburan atau di tempat lain? Seperti apa suasana kebangkitan nantinya? Saudara-saudara, pada pembacaan kita hari ini, Paulus dengan tegas menjelaskan bagaimana kebangkitan orang percaya. Situasi jemaat Korintus saat itu masih ragu tentang kebangkitan. Bahkan ada yang sama sekali sulit untuk percaya. Karena itu Rasul Paulus menegaskan pada ayat sebelumnya bahwa sia-sialah kepercayaan kamu dan sia-sialah pemberitaan Injil keselamatan itu jika tidak ada kebangkitan. Paulus menunjukkan bahwa Kristus adalah yang sulung bangkit dari orang yang telah meninggal dan tidak mati lagi. Apa maksud dari yang sulung bangkit dari orang mati? Paulus mau menunjukkan di sini bahwa kebangkitan dalam Yesus itu layak untuk dipercayai karena ia sendiri sudah bangkit dari kematian. Setiap orang yang percaya yang meninggal dalam Yesus tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kristus yang sulung bangkit adalah jaminan dan jalan bagi umat yang percaya kepadanya.
Dia yang telah bangkit dan tidak mati lagi, demikian juga nantinya bagi umat yang percaya kepadanya. Pada akhir zaman nanti akan dibangkitkan oleh Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, percayalah hanya kepada Yesus yang sudah mengalahkan maut dan yang sulung bangkit dari antara orang mati. Tak ada yang perlu kita ragukan lagi. Ia sudah membuktikannya. Semua dengan sangat jelas tercatat di dalam Alkitab. Jadi, sekarang apa lagi yang perlu kita takutkan? Tidak ada. Karena ketika kita hidup bersama dengan Tuhan. Dan nanti jika kita mati, maka kita akan dibangkitkan oleh Yesus pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan. Terus meneguhkan iman kami kepada Yesus Kristus yang sudah mengalahkan maut dan yang sulung bangkit dari antara orang mati. Karena itu kami percaya bahwa ketika kami hidup bersama dengan Tuhan. Dan nanti jika kami mati, maka kami akan dibangkitkan oleh Yesus pada waktunya. Kiranya oleh kebenaran firman-Mu akan terus menuntun langkah kami untuk terus hidup pada kebenaran. Kami mohon Tuhan tetap jaga lindungi kami di sepanjang hari ini, di dalam berbagai aktivitas kami di akhir pekan ini. Kiranya hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan, segala tanggung jawab dan peran kami juga boleh kami lakukan dengan baik dan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Karuniakan kesehatan yang prima, sukacita dan hikmat Allah di dalam kami menjalani segala aktivitas kami hari ini. Dan kami terus berdoa, kiranya Tuhan yang juga akan senantiasa menopang, memulihkan, menguatkan saudara-saudara kami yang berada dalam kondisi sakit, ataupun mereka yang berduka cita, pun mereka yang bergumul karena berbagai hal. Kiranya juga akan terus yakin akan kuasa dan kasih Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan juga senantiasa menopang dan melindungi orang tua kami dalam masa tuanya. Kiranya mereka terus bahagia gembira di dalam Tuhan, menjalani masa tua bersama dengan anak-anak dan cucu, baik yang berkumpul bersama maupun yang jauh terpisah. Kami mohon kiranya damai sejahtera Allah terus melingkupi kehidupan orang tua kami di masa tuanya. Kami juga terus menaruh pengharapan kami, Tuhan yang akan sempurnakan sukacita, menikmati hidup karunia Tuhan bagi saudara-saudara kami yang boleh merasakan pertambahan usia. Kami percaya dalam kemurahan Tuhan, mereka juga akan terus mampu menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan dan mampu bersyukur dalam segala hal. Kami mohon juga Tuhan berkati pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, agar semuanya juga tetap dilakukan dengan baik. Kami doakan bangsa dan negara kami di tengah-tengah pandemi saat ini. Kami mohon Tuhan pulihkan bangsa dan negara kami, dan kiranya dengan semangat iman dan pengharapan, kami semakin teguh di tengah-tengah berbagai situasi. Kami mohon dengan hikmat Tuhan, para pemimpin bangsa kami pun juga akan mampu menjadi alat Tuhan di tengah bangsa ini. Kami pertaruhkan kehidupan kami sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Bersama anak-anak kami Tuhan berkati dalam pertumbuhan pendidikan dan masa muda mereka, agar mereka terus berjuang bersama dengan Tuhan, menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Ampunilah dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat berakhir pekan
dengan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati.